kenapa pada akhirnya produk ini adalah produk herbal? Rahasia medis mengatakan diabetes tidak bisa sembuh gitu ya. Sering kita dengar istilah itu ya. Paling efektif itu adalah pengobatan dini. Halo semuanya, Sobat Sehat Yakona. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang pengobatan dan produk herbal untuk diabetes yang sudah teruji secara ilmiah, yaitu Yakona. Selamat datang Pak Hadi. Halo semua. Pak Hadi ini merupakan Direktur Research and Development sekaligus ekspertis dari Yakona. Beliau sudah bercimpung di herbal selama 17 tahun dan juga melakukan penelitian untuk produk Yakona yaitu selama 10 tahun. Kenapa memilih concern dalam penyembuhan diabetes daripada penyakit lain? Kita tahu ya, sekarang itu diabetes itu tingkat kejadiannya di Indonesia itu cukup tinggi. Bukan hanya cukup, sangat tinggi ya. Di dunia pun juga kalau di tahun sekarang ini sudah hampir 500 juta penderita diabetes. Dan di Indonesia ada sekitar 20 juta. Ini diperkirakan akan terus meningkat sampai bahkan di WHO itu menyatakan 2045 itu di Indonesia akan mencapai sampai 28 juta penderita diabetes. Dan dunia mencapai 800 juta. Nah, sehingga concern kita ini adalah untuk memberikan bantuan kepada para penderita, syukur-syukur bisa memberikan kesembuhan pada penderita diabetes. Di Indonesia yang diprediksi oleh WHO itu sampai 28 juta di tahun 2045. Wow, ini angka yang tidak sedikit. Artinya terjadi peningkatan ya Pak. Tujuan pengobatan diabetes itu kenapa Pak? Pada akhirnya ada Yakona ini. Apa tujuannya? Rahasia medis mengatakan diabetes tidak bisa sembuh gitu ya. Sering kita dengar istilah itu ya. Walaupun kalau kami sih meyakini semua penyakit pasti ada obatnya. Mungkin belum waktunya untuk betul-betul ditemukan. Namun untuk saat ini pengobatan diabetes itu berfokus pada bagaimana kita mengurangi gejala diabetes yang terjadi, kemudian bisa mengontrol gula darah penderita sehingga mencegah komplikasi. Dan yang terakhir, syukur-syukur ketika sudah ditreatment diabetesnya itu, penderita tidak tergantung mengkonsumsi obat seumur hidup. Nah, itu tujuan kita. Nah, secara pandangan kami itu disebut dengan remisi diabetes. Sembuh dengan kondisi tidak ada gejala, tidak perlu mengkonsumsi obat, gula darah terkontrol, tetapi tetap mengikuti pola hidup, pola makan yang terkontrol. Itu saja. Ini berarti ada sebuah keunggulan nih yang dalam produk Yakona sehingga tujuannya itu untuk mengontrol kadar gula darahnya atau memperbaiki diabetes itu tersendiri. Kenapa pada akhirnya produk ini adalah produk herbal? Kita mengembangkan produk ini kan basisnya herbal ya. Karena kita tahu bahwa herbal dan obat konvensional atau obat kimia itu memiliki perbedaan dalam hal kalau herbal itu dia lebih fokus pada sumber penyakitnya. Sedangkan obat konvensional itu kan lebih banyak fokus pada gejala-gejalanya ya. Kalau yang herbal ini dia memang fokus pada sumber penyakit, memperbaiki sistemnya sehingga kembali normal. Namun tetap butuh waktu yang cukup panjang dengan treatment yang rutin, disiplin, maka akan tercapai itu. Sedangkan yang obat konvensional kan biasanya lebih fokus pada gejalanya langsung terobati, tetapi tidak pada sumbernya. Nah, itu yang kami kemudian kembangkan dari Yakon ini dengan riset yang tahap by tahap. Dari banyaknya herbal, Pak, kenapa pada akhirnya tanaman daun Yakon ini yang dipilih? Nah, ini pun juga melalui tahapan riset yang panjang sebenarnya ya. Kalau dulu awal-awal kami memang meriset beberapa tanaman gitu ya. Namun setelah meriset Yakon ini ya, daun Yakon ini, kami menemukan ada potensi yang besar untuk menurunkan gula darah. Sehingga penelitian kemudian kami lanjutkan terus-menerus. Nah, dengan senyawa yang terkandung di dalamnya, kemudian dengan model treatment yang kami lakukan secara riset tahap per tahap itu, kami sangat berharap sekali potensi yang besar dari daun Yakon ini dalam menurunkan gula darah ini bisa termaksimalkan. Selain dari daun Yakon, juga kandungannya ada daun salam dan daun sambiloto. Nah, kenapa pada akhirnya kombinasi ini yang dipilih untuk produk Yakona, Pak?
Nah, ini pun juga melalui riset ya, artinya kami mengkombinasi Yakon dengan Sambiloto dan Salam ini juga melewati beberapa tahapan riset juga, sehingga kami pilih ini. Nah, setelah kita kombinasi dan kita riset dengan tanaman Sambiloto dan daun Salam, ternyata dia memiliki efek sinergis itu dalam menurunkan gula darah. Kemudian kombinasinya pun juga dari hasil riset yang kita kembangkan dan juga riset-riset dari peneliti yang lain gitu, bisa menunjukkan mampu tidak hanya menurunkan kadar gula darah ya, dia juga mampu memperbaiki sel-sel beta pankreas. Kemudian penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya pun ketika mengkombinasi antara Sambiloto dengan daun salam itu juga bisa menunjukkan penurunan gula darah yang stabil dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, ketika dikombinasi dengan Yakon ini kemudian hasil riset menunjukkan bahwa terjadi efek sinergis untuk menurunkan, stabil, kemudian memperbaiki sel-sel beta pankreas. Itu yang kami lakukan. Apakah Yakona ini sudah teruji sehingga kita pun atau bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah, kalau pengen konsumsi Yakona ini nggak perlu khawatir lagi? Kombinasi antara Yakon, Sambiloto, dan daun salam, selain dia sudah kita riset efektivitasnya secara ilmiah sebagai anti diabetes, kemudian supaya bisa digunakan oleh masyarakat secara maksimal, kami pun kemudian mendaftarkan produk itu di BPOM dan ini sudah resmi mendapat izin edar dari BPOM, kemudian juga mendapatkan sertifikat halal dengan berbagai persyaratan dan uji yang dilakukan, ini sudah sangat layak dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi nggak perlu khawatir lagi ya bapak-bapak dan ibu, karena Yakona sudah tersertifikasi halal dan BPOM, tentu ini aman untuk dikonsumsi. Selain itu Pak, biar lebih optimal nih, baik untuk pengobatan mungkin atau untuk perawatan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang di rumah, cara konsumsi yang benar itu seperti apa Pak? Berdasarkan rekomendasi dari kami untuk konsumsi produk Yakona, karena bentuknya adalah kapsul ya, jadi untuk menurunkan atau treatment penurunan kadar gula darah, kita konsumsinya itu sehari 2 kali, masing-masing 2 kapsul sekali konsumsi. Dan itu dikonsumsi bisa setelah makan ataupun juga bisa sebelum makan. Untuk penderita yang punya riwayat MAH atau asam lambung yang kadang tinggi, itu memang disarankan mengkonsumsinya bisa 1 jam setelah makan. Begitu. Kalau untuk perawatan, itu bisa juga dilakukan ini dengan kondisi penderita itu kadar gula darahnya sudah hampir terkontrol, kemudian dia melakukan perawatan supaya tidak terjadi kenaikan gula darah, itu mengkonsumsinya bisa 1 kali sehari, tapi tetap sekali minum 2 kapsul. Begitu. Kalau misalnya suatu penderita diabetes sudah menggunakan konsumsi obat-obat lain, apakah Yakona juga bisa Pak dikombinasikan atau diiringi dengan mengkonsumsi obat-obat lain? Pada prinsipnya kita mengharapkan pasien itu mengkonsumsi obat Yakona ini sehingga nanti tidak ketergantungan lagi dengan obat. Sehingga itu akan dilakukan secara tahap by tahap gitu. Ketika kemudian pasien mengkonsumsi obat lain selain Yakona, itu sebenarnya ketika obat lain itu adalah obat-obat yang dari dokter atau dari medis, itu kita tidak menyarankan untuk dihentikan langsung obat itu. Tetapi bisa dikombinasi dengan pantauan rutin. Kemudian bisa dikurangi secara tahap by tahap. Sehingga harapannya nanti suatu saat obat medis ini bisa dikurangi dan tidak tergantung lagi dengan obat medis itu. Nah, kemudian di-change dengan Yakona perlahan-lahan sampai kondisi gula darahnya bisa normal, terkendali, gejalanya juga bisa hilang, dan pasien bisa terkontrol gula darahnya. Tetap boleh mengkonsumsi Yakona diiringi dengan obat lain, mungkin juga dikasih jarak minumnya ya Pak, yaitu berapa? 2 jam? Ya, jelas. Karena kita juga melihat apakah obat dari medis ini yang diberikan itu mampu membuat gula darahnya turun drastis ataukah tidak. Karena yang namanya diabetes itu kadar gula darah tinggi itu nggak baik, tapi rendah juga tidak baik. Akan bisa mengakibatkan yang namanya kondisi hipoglikemik. Oleh karenanya nanti kita akan atur jarak konsumsinya. Plus dipantau secara rutin kadar gula darahnya. Jangan sampai terjadi hypoglikemik. Nah, pantauan itu bisa dikawal oleh dokter maupun oleh apoteker atau ahli di bidang itu. Dalam kurun waktu berapa lama suatu pasien atau penderita diabetes ini bisa merasakan
khasiat Yakona? Sebenarnya itu sangat tergantung dengan kondisi pasien. Kalau kita dari pengalaman pasien yang sudah mengkonsumsi Yakona, paling efektif itu adalah pengobatan dini. Maksudnya pengobatan dini itu adalah pasien ini ketahuan diabetesnya baru. Kondisinya masih segar, gula darahnya tidak terlalu tinggi, itu efektivitas dengan menggunakan Yakona ini sangat baik sekali. Tetapi ketika pasien itu mungkin sudah kronis, umur pasien juga sudah tua lah atau sudah lanjut usia misalkan, itu mungkin treatmentnya bisa lebih lama. Dari pengalaman kami mungkin untuk 2 botol pertama itu akan menunjukkan proses penurunan. Nah, namun sampai kapan terjadi penurunan yang normal itu sangat tergantung dengan kondisi pasien. Plus jangan lupa, pasien dalam proses pengobatan itu tetap harus memperhatikan pola makan. Makan, kemudian aktivitas fisik itu nggak boleh ditinggal. Nah Pak, apa pesan nih untuk kita semua, terutama tentang diabetes maupun obat herbal Yakona, sehingga kita tersadarkan bahwa pentingnya untuk sehat, pentingnya untuk mengontrol kadar gula darah, pentingnya untuk mencegah lebih dini terkait dari penyakit diabetes. Pesannya terakhir Pak, apa nih untuk kita semua? Saya berpesan untuk kita semua ya, bahkan pesan itu juga untuk saya juga. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati, intinya begitu. Sehingga pola makan, pola hidup kita itu selalu kita jaga bagaimana pola yang sehat. Sehingga jangan sampai kita terkena diabetes baru kita berpikir untuk mencari obatnya. Syukur-syukur ketika kita merasa kondisi atau gula darah kita sudah kelihatan naik, itu bisa dikatakan dengan pre-diabetes, itu kita sudah secepatnya treatment. Dengan menggunakan herbal itu akan bisa mengembalikan dengan cepat kondisi dan sistem tubuh kita. Itu jauh lebih baik dibanding kita menunggu kondisi tubuh kita ngedrop, gula darah tinggi, kemudian kita baru berpikir untuk treatment. Itu lebih baik kita mencegah dibanding kita mengobati. Itu pesan saya kepada kita semua.